Jadi selama ini aku sudah menjadi orang baik ini. Kuteruskan ini keikhlasannya udah berkurang, bahkan bisa jadi enggak gitu. Kenapa? Karena dorongannya udah lagi enggak karena Allah, Pak. Makanya ada kisah, ya, meskipun sampai sekarang saya tidak temukan riwayatnya, tapi para masyayikh menyatakan itu dalam durusnya, dalam dalam kajian-kajian mereka. Dikatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu di suatu peperangan itu sudah membunuh orang kafir, Pak, mau membunuh orang kafir. Dia tentu berperang karena Allah, berjihad di jalan Allah. Ternyata orang kafir ini meludah katanya ke Ali. Dan Ali pun menghentikan, tidak lagi membunuhnya. Padahal sudah tinggal di tempat saja ini orang kafir ini. Ali menghentikannya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, ketika ditanya, "Wahai Ali, kenapa kau tidak bunuh saja, udah selesainya dia?" Katanya, "Karena ketika dia meludah itu berubah. Aku jadi marahku karena diriku. Aku tak mau membunuh karena diriku, aku ingin membunuh karena Allah. Tadi itu sebelum dia meludah aku karena Allah. Ketika dia meludah aku marah, timbul perasaan untuk aku ini membunuh karena ingin nafsuku, diriku. Aku tinggalkan Allah." Sampai di makom itu. Kalau kita apa yang terjadi? Oh, ini memang memang apa gitu. Masya Allah. Sampai di makom itu loh gitu loh, Pak. Jadi saking apanya, keikhlasan itu sudah mendalam bagi mereka. Dari awal dia perangnya karena Allah. Jadi bunuh dia memang karena orang kafirnya ngelawan apa, ya biasa kan namanya peperangan. Dan dulu itu perang tanding gitu. Nggak ada istilahnya perang jauh sekarang, Pak, pakai rudal jauh kita dari atas kita pakai drone, pakai apa, enggak. Dulu itu perang memang langsung gitu. Mubarozah itu langsung. Dan itu kita lihat kilauan pedang itu, Pak. Makanya orang syahid itu katanya nggak perlu lagi dia dimandikan, nggak perlu lagi dia kapani, dia dikapankan dengan pakaiannya aja. Kalau memang nggak ada tutup, kalau memang auratnya terkoyak-koyak umpamanya ditutup. Kalau nggak ya udah, dia tidak dimandikan, dia tidak hanya dikuburkan dia. Orang syahid itu, Pak, Masya Allah. Kenapa? Karena cukuplah bagi dia itu kilauan pedang itu katanya, Pak. Kilauan pedang itu antum bisa bayangkan, pedang yang tajam-tajam itu berkilau di depan kita yang akan menebas leher kita. Cukuplah bagi mereka itu sebuah ujian yang luar biasa, ya udah. Dan mereka tentu kita tahu bahwa mereka akan dibangkitkan dengan warna darahnya, warnanya warna darah tapi baunya bau kasturi. Ini keutamaan mereka yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwati fillah, a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi keikhlasan yang sangat luar biasa itu bahwa seorang manusia justru sungguh-sungguh agar tidak dilihat oleh manusia lain tentang ibadahnya. Wa antakuna ibadatuhu ma'a rabbih sirran, dan ibadahnya kepada Rabbnya itu dalam keadaan sirran, Pak, tersembunyi. Illa idza kana fi ilani dzalika maslahatun lil muslimina aw lil Islam, kecuali jika dalam mengumumkan ibadah itu, mengumumkan artinya bukan menyembunyikan, ada kemaslahatan bagi kaum muslimin atau Islam. Contoh, apa contohnya? Mithlu an yakuna rajulan matbu'an yuqtada bihi wa ahabba an yubayyana ibadatahu linnas liya'khudhu min dhalika nibrasan yasiruna alayhi aw kana huwa yuhibbu an yuzhira al-ibadah liyaqtada biha zumala'ahu wa qarana'ahu wa ashabu fa fi hadha khairun. Kata beliau begini, kecuali ibadah itu memang ada maslahatnya untuk ditunjukkan kepada Islam dan kaum muslimin. Contoh, seperti seorang laki-laki yang dia itu adalah matbu'an, tokoh, Pak, diikuti. Tokoh yang berpengaruh gitu. Yuqtada bihi, diikuti, ya. Maka bagaimana? Wa habba an yubayyina ibadatahu linnas, dan dia suka untuk menjelaskan kepada manusia ibadahnya, liya'khudhu min dzalika nibrasan, agar manusia lain mengambil cahaya dari ibadahnya itu, yasiruna alaihi, mereka pun berjalan di atas ibadah yang dia contohkan. Maka itu nggak mengapa. Jadi kalau memang dia orang yang berpengaruh, ustadz mungkin, atau tokoh masyarakat, tokoh ulama, tokoh agama, dia ingin menjelaskan satu ibadah tapi dengan bahasa tubuhnya, nggak apa-apa. Umpamanya di orang di situ mungkin impak belum tahu impak, maka dia impak terang-terangan, dikeluarkannya uang yang banyak, dia kasih kota impak. Mungkin orang-orang di situ mungkin impaknya selama ini nggak naik-naik gitu, hanya 2.000 ya. Mungkin orang tuh beranggapan 2.000 pun udah cukup gitu. Dia impak nih 100.000 warna merah, dibuatnya sekali ini. Kan gitu. Ini betul-betul memang dia tujuannya karena Allah, kemudian apa? Untuk supaya diambil orang pelajaran, inspirasi, supaya orang ikut gitu loh.
Tapi tetap Pak ikhlasnya karena Allah. Karena dia maslahat di situ. Maslahat di situ. Makanya kalau kita lihat di perang Tabuk juga, Rasulullah SAW itu kan mengumpulkan sedekah itu di depan beliau SAW. Ada yang ngasih ini sama Rasulullah gelangnya, ada yang ngasih ini, ada yang ngasih ini di depan Rasulullah SAW. Dan itu nggak mengapa. Bahkan itu Pak termasuk dalam hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang membuat satu sunnah yang baik, falahu ajruha wa ajru man amila biha. Maka baginya pahalanya dan pahala orang yang mengikutnya. Tapi membuat sunnah di sini bukan membuat sunnah yang baru maksudnya. Kata para ulama, ihya'us sunnah ba'da imatatiha. Menghidupkan sunnah setelah dimatikan orang lain atau tidak diingat orang lain. Satu itu maknanya. Makna yang kedua adalah bersegera dalam melakukan sunnah. Itu maksudnya. Jadi bukan membuat sunnah baru, dibuat agama, cara-cara tertentu. Bukan begitu maksudnya ini. Mansanna itu artinya bersegera dalam melakukan sunnah. Satu. Yang kedua adalah artinya menghidupkan sunnah setelah dimatikan orang lain. Gak diingat. Contoh, umpamanya di sini tarawih udah nggak ada. Umpamanya tarawih nggak ada, lalu kita tarawih dalam rangka menghidupkan sunnah sebagai contoh. Atau qiyamul lail, ya nggak ada apa umpamanya. Yang sudah nggak tahu lagi orang bahwa itu sunnah, maka kita hidupkan. Nah ini bagus sekali, Pak. Ya, jadi kalau dia orang yang memang diikuti, orang yang memang berpengaruh, ya, dan dia merasa bahwa ketika dia melakukan ibadah itu ada maslahat bagi kaum muslimin, maka nggak mengapa dia menampakkan ibadahnya dalam rangka apa? Agar orang lain mengikutinya, agar orang lain menjadikan itu inspirasi sebagaimana kata Pak Rin tadi. Nggak mengapa. Ya. Au kana yuhibbu an yuzhara al-ibadah yaqtadi biha zumalu, atau dia mencontohkan sebuah ibadah, dia suka agar teman-temannya, sahabat-sahabatnya itu mengikuti dirinya. Contoh antum di suatu tempat, teman-teman antum nggak ada yang sholat, nggak ada yang mau puasa. Aku besok puasa, antum bilang gitu. Puasa apa besok? Puasa Senin. Ada puasa Senin? Ada lah. Aku ikut dah. Itu dia, Pak. Itu maksudnya. Tapi antum ikhlas ya, bukan supaya antum dapat pujian. Bilang orang, masya Allah antum hebat kali akhi ya. Walaupun antum kerja tetap puasa. Enggak begitu, enggak itu yang antum harapkan. Walaupun itu ada nanti, ada yang nyeletuk kayak gitu, itu enggak pengaruhi ibadah antum gitu. Ya, jadi kalau orang yang melakukan hal ini dalam rangka untuk diikuti teman-temannya dan sahabat-sahabatnya, tapi tetap menjaga keikhlasannya kepada Allah, Pak ya. Bukan dia menikmati itu justru gitu. Enggak boleh, tetap dia, Pak. Ya, makanya dalam perkara ini enggak mengapa. Contoh umpamanya bapak perkumpulan tukang bunga nggak ada yang sholat, semuanya Islam tapi nggak ada yang sholat. Begitu azan, ya bapak bilang, aku berhenti dulu lah, aku mau sholat dulu. Sholat apa? Sholat asar nih. Yolah sholat yuk. Nantilah aku nggak mau sholat nanti. Bilang gitu kan? Besoknya kita bilang lagi. Karena memang orang-orang ini nggak sholat umpamanya, atau tukang muat, atau tukang apalah, atau tukang becak gitu. Di manalah kita perkumpulan yang memang bisa kita ajak mereka ini untuk ibadah kepada Allah, yang kita terang-terangan melakukannya atau menyebutkannya dalam rangka untuk menggait, untuk mendakwahi mereka. Atau Pak, siapa umpamanya dikerja di tol, ya, saya mau sholat sholat apa nih? Ini sholat zuhur. Iya udah zuhur. Dia mungkin nggak tahu zuhur aja, nggak tahu waktunya jam berapa gitu, karena lama nggak sholat zuhur dia umpamanya gitu. Ini nggak mengapa kita sebutkan itu di kalangan kerja kita, di lingkungan kerja kita, di apa kita, dalam rangka untuk menggait dan mengikuti agar kita diikuti oleh teman, sahabat dan lain-lain. Wa hadil maslahah allati yaltafit ilaiha qad takunu afdal wa a'la min maslahatil ikhfa. Dan terkadang maslahat seperti ini, Pak, yang dia melakukan itu terkadang lebih baik dan lebih tinggi daripada maslahat disembunyikan. Artinya dalam situasi dan kondisi seperti ini, ibadah yang dilakukan terang-terangan itu justru lebih baik. Mengapa? Supaya orang lain mengikuti daripada kita sembunyi-sembunyi. Gitu. Kita orang nggak tahu kita sholat, kita bagus. Tapi kalau kita lihat dalam maslahat yang lebih besar dari itu, dengan itu kita nanti orang lain bisa ikut, bisa tahu. Atau untuk bilang aku taklim besok. Taklim kemana? Sana di musola Pak Rin. Setiap hari apa? Setiap hari Ahad ada. Gitu setiap pekannya. Kita menyebutkan itu bukan dalam rangka riya kita, Pak. Nanti bilang orang, antum hebat ya, taklim terus, ikut ngaji terus. Enggak itu, walaupun orang bilang kayak gitu, kita tak menjaga keikhlasan kita. Gitu. Dalam rangka apa kita? Dalam rangka menggait, dalam rangka untuk
mengajak dia dalam rangka taklim. Karena banyak orang nggak mau taklim, Pak, apalagi subuh-subuh kayak gini enak tidur. Ya Pak ya, apalagi Ramadan ya. Ramadan kita taklim, wow, siap sahur itu, siap sholat subuh memang enak kali tidur. Ya, bagi yang pengalaman tidur ya, termasuk saya juga pernah tidur, Pak, enak memang. Ya, terakhir kita bangun jam 8, jam 9 nggak terasa gitu ya. Masya Allah. Taib. Lihada yusni Allah Azza wa Jalla ala alladhina yunfiquna amwalahum sirran wa alaniyah. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla memuji mereka-mereka yang mengimpakkan harta mereka dalam keadaan sirran wa alaniyah, dalam keadaan sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Allah memuji, Pak, mereka-mereka yang mengimpakkan mereka dalam keadaan sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Fa idza kana sirru aslahu wa anfa'u lil qalbi wa akhsha'u wa ashaddu inabatan ila Allah asarru. Maka apabila adalah menyembunyikan ibadah itu lebih maslahat, lebih bermanfaat bagi hati dan lebih khusyuk dan lebih kuat pertobatannya kepada Allah, maka dia sembunyikan. Artinya kembali, kata Syekh terakhir di sini beliau sampaikan, kembali kepada seseorang. Mana yang lebih dia menjaga keikhlasannya? Apakah dia sembunyikan atau dengan terang-terangan? Wa idza kana fil ilani maslahatun lil Islam bi zuhuri syara'ihi wa lil muslimin yaqtaduna bi hadzal fa'il wa hadzal amil a'lanu. Kalaulah seandainya dalam melakukan ibadah secara terang-terangan itu ada maslahat kepada Islam dengan menampakkan syariatnya dan kepada muslimin agar mengikutinya dengan orang yang melakukannya, maka dia melakukan terang-terangan. Artinya melihat kembali kemaslahatannya, Pak. Mana lebih Bapak ini hatinya lebih khusyuk, lebih tenang. Apakah dengan Bapak sembunyikan tetap menjaga keikhlasan kepada Allah, atau Bapak lakukan terang-terangan dalam rangka juga untuk mengajak teman-teman kita yang selama ini nggak ibadah. Contoh di tempat kerjaan kita sebagaimana saya sampaikan tadi, kita mengatakan saya mau sholat asar, saya mau sholat zuhur. Dalam bukan kita menyebutkan itu bukan dalam rangka kita riya, dalam rangka untuk mengajak dia untuk sholat, ya, dalam rangka untuk mengajak dia sholat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'min yanzuru ma huwa aslah kullama kana aslah wa anfa fil ibadah fa huwa akmalu afdal. Dan seorang mukmin hendaklah melihat dan memperhatikan apa yang lebih maslahat kepada dirinya. Setiap dia lebih maslahat dan lebih bermanfaat dalam beribadah, maka itu lebih afdal dan lebih sempurna. Jadi dilihat, Pak, keadaan dan situasi dan kondisi. Enggak semua orang juga tahan kalau dia melakukan ibadah terang-terangan. Enggak tahan dalam pengertian apa? Enggak tahan untuk menjaga keikhlasannya. Enggak bertahan dia di atas keikhlasan itu. Nanti 1-2 orang muji langsung jatuh. Oh iya ya, udah menikmati pujian dia, sehingga nanti ibadahnya selanjutnya bukan karena Allah lagi, karena ingin mengharapkan pujian, maka ibadahnya pun dibanyak-banyakin, ya, dibuat semakin terang-terangan, ya. Karena apa? Tujuannya untuk dipuji orang. Makanya kita, Pak, lihat kemaslahatan kita mana. Kecuali ibadah yang nggak bisa disembunyikan, contoh sholat berjamaah, itu kan nggak bisa, Pak. Saya nggak mau jamaah di rumah aja lah. Enggak begitu. Memang harus. Ibadah yang bisa kita sembunyikan contoh puasa. Makanya katanya salah satu ulama salaf, Pak, dia ternyata Masya Allah, dia puasa Daud. Puasa Daud, Pak, 1 hari puasa, 1 hari buka, kan begitu. Istrinya di rumah selalu katanya nih buat makanan untuk bontot suaminya, untuk bontot nanti siang gitu. Apa yang terjadi? Ketika di jalan itu dikasihnya makanan itu ke orang, sehingga istrinya nggak curiga bahwa dia nggak puasa gitu. Ya, bahwa dia memang nggak disangka bahwa dia nggak puasa, ternyata dia puasa. Begitu, Pak, keseharian dia puasa Daud. Jadi istrinya buat bontot, dikasihnya ke orang. Ini kan pahala sedekah gitu. Dia tidak puasa melanjutkan. Besoknya ya baru dia makan karena puasa Daud kan. Gitu. Besoknya kalau makanan dibuat istrinya lagi, dikasihnya ke orang. Jadi keluarga sendiri pun nggak tahu, Pak. Bahkan sebagai ulama salaf itu, ketika dia, yang terakhir Ibnu Jauzi kalau tidak salah saya, itu, Pak, tempat tidurnya itu basah, sehingga ada seorang istri, teman istrinya datang ke rumah, ini kok basah tempat tidur ini? Kenapa kencing anak bayi di sini? Kenapa enggak dia dibersihkan? Ini kan syekh di sini gitu. Enggak, ini bukan kencing anak bayi, tapi ini air mata syekh kalau malam. Allah. Lihat, Pak, kita pernah nggak malam mengeluarkan air mata dalam rangka ibadah kepada Allah? Kapan antum terakhir mengeluarkan air mata? Itu, Pak, ya, ketika antum rugi, umpamanya. Rugi apa? Perkara duniawi. Kalau ibadahnya pernah nggak, Pak? Ini, Pak. Masya Allah. Air matanya itu, Pak, membasahi tempat tidurnya itu. Allah. Ya. Jadi intinya bahwa maksud saya kemarin di sini, lihat yang maslahat itu mana, Pak.
tapi tetap menjaga keikhlasan kepada Allah. Ingat, oh ini masalah bagi saya Pak Ustaz, saya insya Allah bisa menjaga, silahkan. Tapi tetap menjaga keikhlasan itu paling penting. Karena kalau ibadah kita nggak ikhlas, nggak ada gunanya Pak. Ibadah banyak pun itu jadikan Allah habaan manthura, ibaratkan debu yang berterbangan, nggak ada artinya, nggak ada manfaatnya. Kita capek aja, capek tapi apapun tidak ada hasilnya. Ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Mudah-mudahan antum nggak ngantuk ya. Nggak ada ngantuk Pak ya. Alhamdulillah nggak ada ngantuk ya. Silakan Pak yang ada minumannya. Ini snacknya nggak ada Pak Run ya. Udah model kayaknya apa udah habis model. Oh gitu. Bismillah. Bismillah. Saya waktu teringat sekali. Saya nggak tahu Pak Rin yang buat itu. Kambing atau apa waktu itu Pak? Yang kambing. Kambing waktu itu sekali. Itu waktu Idul Adha bukan? Tahun baru ya. Nggak yang pagi-pagi kita ada ala Arab saya lihat itu. Waktu itu. Masya Allah. Baik, ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Sabar Pak ya, bentar lagi Pak. Kita baca dulu dalilnya. Wa dalilu minas sunnah, dalil dari sunnah, hadis Jibril al-masyhur an Umar radhiyallahu anhu qala. Dalilnya dari sunnah hadis Jibril yang masyhur dari Umar radhiyallahu anhu. Ini Pak maksudnya kita ingin melihat 3 tingkatan yang kita bicarakan kemarin-kemarin itu tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Kita mulai dalilnya. Dalil dari sunnah, dari hadis itu hadis Jibril yang masyhur Pak dari Umar radhiyallahu taala anhu. Qal ia mengatakan, "Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin." Sedang kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin satu hari, ittala alaina rajulun syadidu bayadhi thiyabi wa syadidu sawadi sya'ri. Tiba-tiba datang seorang laki-laki rajulun ya, seorang laki-laki syadidu bayadhi thiyab, sangat putih pakaiannya. Syadidu sawadi sya'ri, sangat hitam rambutnya. La yura alaihi atharu safar, tidak dilihat pada dirinya bekas safar. Wala ya'rifuhu minna ahadun, tidak ada salah seorang pun yang mengenal dirinya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asdada rukbatayhi ila rukbatayhi. Sehingga dia duduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dia menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas dua pahanya. Artinya berhadapan Pak. Jadi apa namanya ini? Ini laki-laki ini kita sampaikan aja di awal. Ini Jibril alaihissalam. Kalau Jibril alaihissalam itu Pak, kalau dia menjelma itu sempurna. Penjelmaannya itu sempurna. Dia memang betul laki-laki gitu. Dia dikatakan oleh para ulama, ya berdasarkan riwayat yang ada, beliau itu sering menjelma seperti Dihyah al-Kalbi. Dihyah al-Kalbi itu seorang sahabat yang sangat ganteng. Dihyah al-Kalbi namanya. Dia sering seperti itu. Jadi disangka orang dia Dihyah al-Kalbi, padahal bukan. Dia adalah Jibril alaihissalam. Lihat pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, dan tidak ada yang sepertinya dia bukan orang musafir gitu. Nggak ada Pak. Biasanya orang musafir kan rambutnya mungkin agak kusut, acak-acakan, mungkin agak kotor gitu, enggak. Ya. Lagian juga nggak ada yang kenal. Para sahabat lain nggak ada yang kenal gitu. Siapa ini orang? Gitu. Sehingga dia duduk di hadapan Nabi, lalu dia menyandarkan lututnya ke lutut Nabi, lalu dia meletakkan kedua tangannya di paha Nabi. Wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Wahai Muhammad, ceritakan kepadaku, beritakan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, "Al-Islam an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Islam itu engkau bersyahadat bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah, dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa tuqimus shalah, engkau menegakkan salat, wa tu'tiyaz zakat, dan engkau membayar zakat, wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa di Ramadan. Wa tahujjal bait, dan berhaji ke Baitullah. Ini istata'a ilaihi sabila, jika engkau sanggup untuk pergi ke sana. Qala shadaqta. Ya. Dia bertanya, kemudian mengatakan shadaqta, engkau benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Maka kata Umar, kami pun ajibna, kami pun kagum kepada orang ini. Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia yang bertanya, dia pula membenarkan. Jadi kalau antum bertanya sama ustaz gitu kan, apa hukumnya Ustaz? Ustaz jawab, oh benar Ustaz, antum benar. Kan ngejek Ustaz itu. Iya kan? Berarti antum udah tahu dari tadi jawabannya, ngapain nanya lagi? Dia memang enggak gitu. Kayaknya pun heran, dia yang bertanya dia membenarkan gitu. Kemudian qol fa akhbirna al iman. Sekarang wahai Muhammad ceritakan kepada tentang iman.
Maka qal antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan kau beriman kepada qadar baiknya dan takdir baik dan takdir buruknya. Qal sadaqta, engkau benar. Qal fa akhbirna al-ihsan, wahai Muhammad, ceritakan kepadaku tentang ihsan. Qal an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihat Allah, jikapun engkau tidak melihat Allah, sungguhnya Allah melihatmu. Ini Pak ihsan. Ya, qal fa akhbirni anis saah. Sekarang wahai Muhammad, ceritakan kepada tentang hari kiamat. Qal mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih mengetahui dari yang bertanya. Itu kata Nabi. Karena Nabi juga enggak tahu kiamat ini kapan. Yang jelas harinya diketahui pada hari Jumat. Jadi kalau ada yang bilang hari kiamat selain Jumat itu dusta. Yang benar itu hari Jumat. Ya Pak ya, hari Jumat kiamat. Tapi Jumat yang mana? Ini nggak jelas. Jumat ini banyak. Gitu Pak ya. Karena memang ciri-ciri besarnya belum keluar ya. Termasuk Dajjal, kemudian turun Nabi Isa dan lain sebagainya belum. Karena begitu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qal fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu Muhammad, ceritakanlah tentang tanda-tandanya. Kalau memang nggak tahu kapan hari kiamat itu, tanda-tandanya ajalah. Qal antalidal amatu rabbataha, seorang budak melahirkan tuannya. Ini tafsir para ulama, seorang budak melahirkan tuannya, katanya pertama, dua tafsirannya Pak. Kata mereka yang pertama adalah karena memang seorang tuan ya, karena dia memiliki banyak budak, seorang muslim kan boleh Pak, kalau dia memiliki budak untuk dia gauli budak itu. Boleh, dan itu dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun ya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali kepada istri-istri mereka atau budak-budak sahaya mereka boleh digauli. Nah, ketika digauli oleh tuannya ternyata lahir anak. Anak ini kan merdeka. Kenapa? Karena ikut tuannya, ayahnya. Ayahnya kan orang merdeka, bukan budak. Jadi kan seolah-olah budak ini melahirkan tuan dia sendiri, padahal itu adalah anaknya. Begitu ya. Itu makna pertama. Makna yang kedua kata mereka ini, karena banyaknya nanti kaum muslimin ya akan melakukan yang namanya ini Pak, peperangan. Akhirnya budak ini jadi banyak. Budak jadi banyak gitu. Jadi apakah ada perbudakan pada akhirnya? Dulu kan ada Pak dalam Islam. Ini kata para ulama bisa jadi suatu saat nanti ya. Kalau kita lihat sejarah dalam Islam ini kan nanti pada peperangan akan terjadi Pak antara Yahudi dan Muslim. Ya, kita tahu ketika nanti Imam Mahdi keluar, kita tahu beliau memimpin dunia ini dengan keadilan selama 7 tahun dan Nabi Isa nanti akan turun selama 40 tahun. Ini kan berarti di sana nanti akan kemenangan Islam, kejayaan Islam akan ada di akhir zaman. Ya meskipun pada akhirnya kan hari kiamat akan tiba gitu kan. Karena itu sudah jadi tanda-tanda besar. Tapi intinya kata para ulama karena perluasan daerah-daerah kaum muslimin maka budak pun banyak. Budak pun banyak. Dan ini di zaman sahabat sudah ada